Di video kali ini aku akan bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft 1.19 atau Duel Update. Dan tujuanku di sini adalah membangun sebuah kerajaan atau kastil gitu. Dan ya untuk mode hardcore yang kugunakan, di sini aku menggunakan texture pack. Jadi untuk mapku kali ini di sini masih murni atau achievementnya masih aktif. Oke, dan mungkin tanpa berlama-lama kita akan langsung aja untuk memulai pertualangan kita di Minecraft ini. Hari pertama di sini aku sudah terspawn dan hal yang akan kulakukan pertama adalah mencari kayu seperti biasa untuk membuat beberapa tools. Dan di sini aku terspawn di bioma yang cukup bagus karena di sini ada pegunungan yang cukup besar sekali ya, sangat besar ini. Aku sangat terpukau dengan dunia Minecraft yang sangat indah ini. Setelah mengaguminya, di sini aku melanjutkan perjalanan dan mencari beberapa daging dari sapi-sapi ini. Saat aku berjalan sambil melihat sekitar, tanpa aku sadari aku menemukan sebuah ruin portal. Saat mau menghampirinya, ternyata ada sebuah villager outpost di atas bukit gitu, dan ya aku nggak berani ke sana, jadi aku memutuskan cuma mengambil isi chest yang ada di ruin portal saja. Karena aku sudah mendapatkan flint and steel, jadi di sini aku memutuskan untuk mencari makanan dari si Piggy ini ya, karena di sini juga aku sudah mulai lapar dan Piggy itu lumayan banyak juga untuk menambah hotbar makanannya. Dalam masa itu ternyata ada sebuah village yang cukup besar, jadi ya aku memutuskan untuk menghampirinya dan seperti biasa untuk mengambil beberapa makanan, isi chest, dan yang lain-lainnya. Karena di sini aku melihat iron ore, aku memutuskan untuk mengambilnya terlebih dahulu. Ya lumayan lah ya untuk membuat perlindungan seperti shield ataupun membuat tools yaitu iron pickaxe. Hari kedua aku mulai menelusuri cave untuk mendapatkan full iron armor. Ya, jadi dari kedua ini aku sudah full menggunakan iron armor. Ya, cukup cepet lah ya. Oke, mungkin di sini akan aku jelaskan dulu tujuan pertamaku di sini. Jadi hal yang akan aku lakukan pertama adalah melakukan speedrun. Ya, speedrun. Jadi aku akan pergi ke Stronghold lalu mengalahkan sang naga. Lalu setelah itu ya seperti biasa aku akan pergi ke NCT. Ya, kita tahu lah bahwa di NCT itu untuk item-itemnya cukup OP ya, untuk armor dan juga toolsnya. Dan XP dari si naganya juga itu lumayan banyaknya, sekitar 60 XP-an. Di situ kita bisa mengenchant setelah pulang. Karena kalau dipikir-pikir nggak kepikiran. bukan itu. Kalau dipikir-pikir, trading sama si villager itu lumayan lama dan cukup membosankan ya. Di situ kita harus mengambil dulu kayu, jual lagi, nembang kayu lagi, jual, beli ini. Ya itu cukup lama dan membosankan. Jadi di sini aku ya seperti menantang diriku lah. Apalagi kan ini mode hardcore gitu kan. Jadi ya kayak gitulah. Oke, mungkin kalian sudah mengerti di sini. Hari ketiga sebelum speedrun di sini aku mencari makanan terlebih dahulu ya, karena untuk menjelajahi Endward itu harus banyak persediaan makanan biar tidak kelaparan nantinya kan. Ya karena mumpung di sini ada ternak warga, ya udahlah bakar aja lumayan daripada nyari-nyari kan. Setelah itu aku kembali lagi ke ruin portal untuk mengambil blok emasnya. Dan setelah dilihat untuk portalnya ini udah lumayan komplit ya, kurang 2 obsidian doang. Jadi aku berpikir mungkin akan ku cari 2 obsidian lagi. Ya siapa tahu ada ruin portal yang lain di sekitaran sini. Setelah berjalan sekitar 500 blok, akhirnya aku menemukan ruin portal yang lain. Aku langsung menghampirinya dan membuka isi chestnya. Dan isinya ada obsidian, golden apple, dan yang lainnya. Lumayan lah, jadi kalau saja ambil. Dan jangan lupa juga untuk blok emasnya. Lumayan nih untuk trading sama si Piglin Chan. Karena aku sudah mendapatkan obsidiannya, aku langsung menghancurkan untuk si crying obsidiannya dan menyimpan lagi untuk obsidiannya. Setelah itu langsung menghidupkan untuk nether portalnya. Setelah membuat golden helmet dan juga merapikan beberapa item yang tidak diperlukan, aku langsung memasuki nether portalnya. Setelah masuk di sini aku terspawn di bioma Crimson Forest. Ya lumayan lah ya, yang penting gue mah jangan di Basalt Deathlands. Paling benci gue sama bioma itu. Tanpa berlama-lama aku langsung mencari si piglin dan melakukan barter atau trading. Sambil menunggu aku coba mencari beberapa gold nugget. Bukan gold nugget chicken ya, bukan. Ya gold nugget yang inilah. Saat aku masih mengambil gold nuggetnya, ternyata gold ingot yang kuberikan ke si piglin itu udah habis. Jadi otomatis mereka itu langsung pada ngamuk. Ya di sini aku lumayan panik karena damage dari si piglin itu lumayan sakit ya, karena mereka pakai pedang. Jadi aku memutuskan untuk mengurung diri dulu sampai keadaan mereka mereda. Karena goldku sudah habis dan aku tidak mendapatkan nether plus sama sekali, jadi aku memutuskan untuk menjelajahi dulu sekitaran sini. Dan tak lama setelah itu di sini aku menemukan Warped Forest ya, karena di sini tidak ada piglinnya, jadi di sini aku memutuskan untuk mencari sebanyak mungkin untuk gold nuggetnya.
Karena aku melihat banyak sekali Enderman, jadi aku berpikir untuk mencari Ender Pearl-nya menggunakan si Enderman ini, karena ini kan lebih gampang dan juga kan lebih aman. Ya, menggunakan Enderman ternyata lumayan efisien karena di sini aku bisa mendapatkan Ender Pearl dengan sangat cepat dan mudah lah ya. Dan ya, karena di sini sudah cukup, aku memutuskan untuk pergi lagi untuk mencari Nether Fortress. Singkat cerita dan perjalanan yang sangat panjang, akhirnya aku menemukan Nether Fortress-nya. Di sini aku langsung jauh untuk menghampiri spawner blaze-nya ya, dan karena di sini tempatnya terbuka, otomatis aku langsung kebakar karena nggak bisa menjangkau si blaze-nya. Dan darahku di sini hampir sekarat ya, itu lumayan sangat menegangkan ya. Jadi aku memutuskan untuk menutupi daerah sekitar supaya mereka nggak terbang-terbangan. Setelah farming cukup lama dan blaze rod yang aku dapatkan sudah mencukupi, aku memutuskan untuk langsung pulang. Dan aku kembali pulang di hari kelima. Sebelum ke stronghold, aku malingin kasur warga dulu. Ya, nantinya ini untuk melawan sang naga ya. Soalnya di sini untuk pedangku tidak memungkinkan sekali untuk melawan naga karena ya masih Iron Sword. Dan di hari ke-6 inilah aku mulai mencari keberadaan strongholdnya. Oh ya, di perjalanan tanpa aku sadari aku menemukan bioma mangrove, tapi karena di sini aku dalam mode speedrun, jadi mungkin kapan-kapan aku akan kesini lagi. Tak hanya itu, aku juga menemukan sebuah gua yang cukup seram karena tempatnya lumayan gelap dan cukup besar. Tapi kalau dilihat sih ini lumayan keren juga ya. Dan aku juga menemukan bioma jungle, jadi aku mampir dulu untuk mengambil beberapa bambunya. Karena Darwin Portal, aku memutuskan untuk mampir dulu dan mendapatkan beberapa golden apple. Ya lumayan lah ya. Karena hari sudah malam, aku mencari beberapa spider untuk mendapatkan stringnya dan dijadikannya nanti sebuah scaffolding. Nah, kegunaannya ini untuk menghancurkan kristal-kristal yang ada di DN nanti. Tapi menurutku ini tidak akan berguna sama sekali ya. Kenapa tidak berguna ya? Kita coba lihat saja lah nanti saat aku melawan naganya. Setelah berjalan sekitar 4000 blok, akhirnya aku menemukan sebuah village ya. Karena disinilah terdapat stronghold-nya. Karena sudah tahu posisinya di mana, aku langsung menggali ke bawah dan ya, aku pun menemukan stronghold-nya. Ya, aku langsung saja masuk dan mencari keberadaan portal DN-nya. Tak berselang lama aku menemukan portal DN-nya dan aku langsung saja untuk menghidupkan portalnya dan merapikan beberapa item dan respawn point di sini. Sebenarnya di sini aku tidak yakin akankah aku bisa mengalahkan Ender Dragon karena di sini armorku aja masih iron dan ini mode hardcore. Tapi setelah meyakinkan diriku bahwa aku tidak boleh mati sebelum menonton One Piece tamat, aku langsung bersemangat dan pertarungan melawan naga pun dimulai. Nah, sebenarnya di sini aku mengalahkan naganya itu menggunakan teknik, soalnya dulu aku pernah lihat salah satu YouTuber Minecraft speedrun. Jadi caranya itu aku harus pergi ke tengah dulu lalu menghancurkan beberapa blok di sampingnya atau di pojoknya, lalu simpan obsidian, kasur, dan kita tinggal nunggu naganya datang. Nah, kalau naganya sudah di bawah, kita tinggal ke tengah dan melemparkan ini ender pearl-nya mengarah ke lehernya. Setelah itu kita tinggal pukul saja sekitar 6 kalian. Kalau sudah, kita tinggal simpan blok di depannya ke atas. Ya, sekiranya secukupnya aja sih. Nah, kira-kira segini, lalu kita akan simpan lava, lalu kita akan turun ke arah kasur, dan ya, setelah itu kita tinggal ledakan saja untuk kasurnya. Dan naga pun terkalahkan dengan sangat mudahnya. Sebelum mencari NCT, aku mencari beberapa dulu ender pearl untuk menyeberangi pulau-pulaunya nanti. Setelah mendapatkan ender pearl-nya, aku langsung memasuki portalnya dan misi mencari NCT pun dimulai. Tak lama setelah itu, di sini akhirnya aku menemukan NCT-nya dan ini cukup besar. Di sini aku akan main aman saja, jadi aku akan mencari beberapa blok dulu, lalu setelah itu aku akan naik ke arah yang ada chest-nya. Jadi aku tak perlu harus melawan shulker-shulker yang cukup ngeselin ya.
Aku menyimpan sebagian barang di Ender Chest supaya aku lebih leluasa untuk mengambil lebih banyak item di NCT selanjutnya. Singkat cerita, aku telah menemukan NCT keduanya. Di sini aku langsung saja untuk pergi ke kapalnya supaya bisa mendapatkan elytra dan juga isi chestnya. Dan yang terakhir aku menemukan NCT yang cukup kecil dan di sini tidak ada kapalnya sama sekali. Jadi ya di sini aku cuma mampir dan mengambil isi chestnya doang. Karena aku tidak ingin berlama-lama di Endward, aku memutuskan untuk pulang. Ya setidaknya di sini aku sudah mendapatkan beberapa tools dan juga armor. Dan semoga saja ini cukup untuk 1 hari ini. Sebelum pulang, di sini aku mampir dulu ke perpustakaannya untuk mengambil beberapa buku. Dan di sini aku mendapatkan buku yang enchantnya cukup banyak sekali ya. Nggak tahu nih, aku ntar dibuat untuk apa ya, ntar lah. Jadi ya kita ambil aja lumayan. Di sini untuk bukunya aku akan ambil agak banyakan. Ya lumayan lah ya untuk membuat tempat enchant, tempat hiasan, untuk apa lah gitu. Dan setelah itu aku masuk lagi ke Endward lalu memasuki portalnya dan aku terspawn di tempat kita awal spawn. Akhirnya aku pulang di hari ke-14 dan ternyata hari sudah mulai malam. Jadi aku memutuskan untuk langsung tidur. Hari ke-15 karena di sini aku tidak memiliki lapis lazuli untuk melakukan enchant, jadi aku memutuskan untuk membelinya di si Villager Clary. Setelah mendapatkannya, aku langsung membuat tempat enchant dan mengenchant beberapa armor dan juga tools. Ya setidaknya kita mendapatkan enchant yang cukup bagus lah ya. Singkat cerita, aku telah selesai mengenchant semua armor dan juga tools. Untuk armor di sini udah ada protection 4-nya dan untuk tools juga di sini udah lumayan cukup OP lah. Waduh, setelah aku naikin radar distance-nya di sini ternyata untuk map kita sangat indah banget ya. Gak nyangka banget sih untuk Minecraft sekarang bisa seindah ini. Ya, jadi nanti aku akan coba buat istana atau kastilnya itu di sebelah atas dan untuk desa villager mungkin akan aku pindahkan itu ke bagian sebelah bawah. Karena biasanya untuk kastil itu sebelah atas dan untuk desa sebelah bawah ya. Di hari ke-18 di sini aku membuat rumah sementara untuk para villager karena nanti kan aku akan mencoba menghancurkan rumah-rumahnya. Jadi mereka akan coba simpan di sini ya, dikumpulkan gitulah. Supaya mereka nggak berkeliaran gitu kan karena nggak punya rumah, nggak ada tujuan. Biar nggak dikill sama si zombie ya. Karena rumahnya sudah jadi, aku langsung memindahkan para villagernya. Ini kenapa? Coba kan farmer lagi galau apa? Nunduk terus. Dan di sini aku memindahkannya itu menggunakan bot saja gitu kan, biar lebih simple. Karena kalau menggunakan rail itu lumayan boros juga material ya. Ini juga ada villager, nggak tahu lah dia lagi ngapain, soalnya dia lagi nangking di atas atap ya. Nggak tahu lagi lihat pemandangan, lagi galau atau udah bosan hidup. Ya udahlah. Halo Pak, di sini pemandangan cukup indah ya, apalagi ini gunungnya juga sangat keren gitu kan. Ya udahlah, mungkin kamu ikut dengan saya ya. Dan akhirnya di hari ke-25 di sini aku telah memindahkan semua para villagernya. Dan ya waduh. Kok rame gitu loh. Ini kayak tempat pengungsi gini ya. Ampun dah. Di sini ada kasurnya, ada buat villager kerja juga, ya gitulah. Oh iya, di sini aku buat lantai bawah juga atau ruangan bawah tanah, soalnya di atas itu udah mulai penuh ya. Jadi aku buat di bawah gitu. Di sini ada kasur, di sini juga ada farm buat ya kalau farmer mau kerja bisa di situ. Oke, kira-kira kayak gitulah untuk para villagernya ya. Dan tahap selanjutnya adalah menghancurkan rumah-rumah villager. Ya, waduh, kok banyak ya? Ya sudahlah ya. Jadi dari ke-25 sampai hari ke-33 di sini aku menghabiskan waktuku untuk menghancurkan rumah-rumah villager. Ya, waktu yang cukup lama ya. Karena rumahnya cukup banyak juga jadi ya membutuhkan waktu yang sangat lama. Iya, kayaknya kayak gini aja sih, biar lebih cepet. Jadi kita bakar aja untuk rumahnya. Kita bakar. Ya, ini lebih cepet ya. Menyenangkan juga nih membakar-bakar rumah warga. Oke, sebelah sini juga. Dan ya udah sih. Apalagi ya? Ya ampun. Ya, kejebak. Ampun, ini bloknya lumayan sus ya saljunya sekarang.
Dan akhirnya di sini aku telah selesai menghilangkan rumah villagernya atau menghancurkannya ya. Dan tahap selanjutnya sebelum kita membuat kastil atau istananya, tentu saja di sini kita membutuhkan bahan material yaitu batu, kayu dan yang lain-lainnya. Jadi ya udahlah, mungkin kita langsung saja untuk mencari bahan-bahannya. Dan bahan pertama yang akan kuambil adalah stone, karena stone nanti akan menjadi bahan utama dari base kita nanti atau kastilnya. Mungkin akan kuambil sekitar 2 shulker box penuh, cukup atau enggaknya kurang tahu sih ya, segitu aja dulu lah. Ntar gampang aku tinggal ke sini lagi. Dan oh ya ngomong di sini aku ngambil stone-nya itu lumayan agak jauhan dari base ya. Nggak tahu juga sih, pengen jauh aja gitu. Dan di sini aku menghabiskan waktu sekitar 3 harian, dari hari ke-33 sampai hari ke-36. Singkat cerita, aku telah selesai mengambil 2 shulker box full dengan stone, dan aku juga mengambil beberapa granat atau granit ini ya. Di hari ke-37 di sini aku mengambil beberapa kayu spruce. Di sini aku ngambilnya itu di pegunungan gitu, soalnya aku tidak menemukan bioma taiga. Hari ke-38 sini aku kembali lagi ke bioma mangrove yang sebelumnya aku sempat lihat untuk mencari beberapa hal yang menarik, soalnya aku belum sama sekali untuk mengeksplor bioma mangrove ini. Oke, untuk biomanya di sini cukup bagus, ya kayak gini lah. Ya di sini ada apa nih jauh-jauh? Kok berbatang gini? Kita coba ambil dulu beberapa. Jadi untuk namanya ini adalah mangrove propagule. Mangrove propagule. Ya kalau nggak salah itu saplingnya ini ya, pohonnya dari ini. Nah, kalau pohon biasa itu namanya sapling. Nah, kalau ini namanya propagule. Kayak gitulah. Oke, ini sini ada banyak. Kita coba ambil deh. Nanti kita akan coba tanam di base kita. Dan mungkin akan ku ambil beberapa kayu mangrove-nya kali ya. Waduh, ini kok lumayan ribet ya. Gimana cara ngambilnya? Ini apanya nih? Akarnya kah atau apanya gitu? Waduh, cuma sedikit ya. Kayaknya itu agak bertebaran ya, agak di mana-mana gitu. Lumayan ribet juga nih ngambilnya. Waduh. Tidak efektif sekali ya untuk dijadikan bahan-bahan bangunan ini. Wah, ada danaunya guys. Di sini cukup keren sih untuk danaunya ini, apalagi kalau pakai shader PC sih, jangan MCP. Kalau MCP mah kurang. Dan ini kenapa dalam ya? Oh, ada sebuah cave gitu. Ya udahlah. Oh iya, satu lagi. Kodoknya di mana ya? Perasaan ada kodok deh ya. Nah, itu suaranya di mana ya? Oke, mungkin ada sekitaran sini. Nah, ini dia. Kodoknya guys ya. Waduh, warna putih nih. Kenapa nggak warna hijau gitu? Waduh, loncat-loncat ya. Bentuknya sih lumayan lucu ya. Dia loncat tuh. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita biarkan saja. Yang penting tujuanku udah ketemu sama kodoknya. Aku juga kembali lagi ke bioma jungle untuk mencari beberapa bambu, soalnya kemarin itu masih kurang. Oke, di sini ada 2 panda, kita coba kasih makan deh. Ayo panda makan ya. Ini juga satu lagi, kamu juga makan. Ayo makan. Nah, ini dia. Nyam. Kita potong dulu dikit lah ya untuk kenang-kenangan, coy. Oke, lucu banget ya. Dia motor-motor. Kok lucu, coy. Waduh, lucu banget ya. Kita coba kasih makan lagi. Ini juga. Oke. Dan hari sudah mulai sore, mungkin kita akan bermalam di sini. Ini kenapa parrot malah ikutan? Hey, ngapain, awas parrot. Untung nggak ketindihan dia si parrotnya. Ya udahlah, kita coba tidur dulu. Dan oh ya, satu lagi di sini akan kuambil juga nih untuk kayu jungle dan juga saplingnya. Hari ke-41 karena di sini tanahnya cukup berantakan, ya kalian bisa lihat sendiri lah untuk tanahnya ini. Struktur tanahnya tidak memungkinkan kita untuk membuat sebuah kastil. Jadi aku memutuskan untuk merapikan dulu tanahnya dan melakukan terraforming sedikit. Oh ya, semuanya minta maaf aja kalau untuk time skipnya itu terlalu cepet ya. Kayak kalian tahu lah, kalau di MCP itu kan nggak ada replay mode, jadi agak susah aja. Kalau MCP sih kan enak, dia bisa replay mode jadi estetik. Kalau di HP mah mana bisa. Sebenarnya bisa sih ya, pakai 2 HP, tapi karena di sini aku cuma punya 1 HP, jadi ya nggak bisa. Jadi ya maaf aja untuk time skip di sini kalau terlalu cepet ya. Ada domba Garut guys. Dia lagi nangkring di atas gitu. Waduh, lumayan ngeri juga nih. Aman kan? Mbak, kok tatapannya ngeri gitu ya? Takut diseruduk coy ya. Mbak, di sini aku cuma mau rapin tanah doang ya. Baik-baik aja, jangan sampai nyeruduk atau gimana lah ya. Oke? Yo.
Loncatnya kok bisa tinggi gitu ya? Emang aslinya gitu? Kurang tahu lah ya. Yang penting sih jangan nyeruduk aja gitu lah. Oke, kayaknya aman sih. Ya udahlah, kita akan lanjutkan lagi untuk penggaliannya. Di hari ke-45 akhirnya di sini untuk tanahnya sudah rapi. Jadi ya untuk tempatnya sih nggak terlalu luas. Jadi aku harus menyesuaikan hasilnya dengan tempat ini. Ya aku buatnya itu nggak terlalu besar, tapi ya cukup lah. Dan selanjutnya di sini aku langsung membuat wall atau dindingnya. Tapi sebelum itu di sini aku membuat layoutnya terlebih dahulu supaya nanti nggak pusing untuk tata letak posisinya. Dan yang pertama di sini aku membuat gate atau gerbang masuknya terlebih dahulu, dan di sini juga pembuatannya itu lumayan lama ya, sekitar 5 harian ya kalau nggak salah waktu itu. Ya karena pembuatnya itu lumayan ribet, jadi ya udahlah kita nikmati aja untuk pembuatannya ini. Ya kira-kira kayak ginilah untuk gerbang masuk ke istananya. Menurut gue sih ini madep pisan ya. Sumpah coy, keren banget ya. Dan untuk selanjutnya aku akan membuat dinding atau tembok istananya. Nah kira-kira kayak gini lah untuk desain si dinding atau temboknya ya. Jadi akan kubuat ke samping kanan dan juga kirinya. Oke, kita akan bertemu lagi nanti. Singkat waktu di hari ke-57 di sini akhirnya aku telah selesai untuk membangun wall atau temboknya. Ya, jadi kayak ginilah untuk desainnya. Di sini aku sangat suka banget untuk desainnya. Mantap sih ya. Dan untuk di atas sebelah sana aku juga sudah membuat menara tower lagi ya. Menara apa ya? Menara pengawas gitulah. Jadi kita akan coba naik dulu sebentar. Nah, kira-kira kayak ginilah suasananya kalau kita di atas sini. Di sini juga ada torch untuk sementara. Mungkin ntar aku ganti pakai lantern ya. Oke, kayak ginilah. Jadi ini menara pengawas gitu. Jadi kalau ada musuh ya kita tinggal panah aja. Tinggal ke atas gitu kan kayak film-film dan ya akan mengenai musuhnya. Ya gitulah. Seperti biasa menara pengawas biasanya. Mungkin cocok kali ya kalau kita lawan pillager nanti. Gak ada target apa di sini? Target apa gitu, zombie nggak ada ya? Buat coba-coba. Oh ini ada domba. Kita coba. Tepat sasaran ya. Oke. Dan beginilah tampilannya kalau kita lihat dari jauh ya. Untuk hasil yang tidak terlalu besar ini udah cukup bagus lah ya. Di sini aku mencoba untuk santai terlebih dahulu karena ya bull itu lumayan capek ya. Jadi aku memutuskan mencari beberapa makanan dulu. Saya hitung-hitung untuk stok makanan juga. Dan tadi juga aku sempat menanam pohon mangrove dan ternyata di sini sudah jadi ya. Dan untuk pohonnya itu lumayan keren dan lumayan serem juga karena bentuknya itu kayak pohon hidup ya, kayak ada kakinya gitu. Ya kayak gitulah.
Hari ke-58 sini aku langsung membuat untuk kastilnya, dan sini memakan waktu yang sangat lama sekali. Ya pokoknya dari hari ke-58 sampai hari ke-83 itu memakan waktu yang sangat lama sekali. Dan jujur aja di sini aku baru pertama kali untuk membuat kastil ya, soalnya sebelum-sebelumnya aku belum pernah membuat kastil, dan pertama juga aku agak bingung buat kastil kayak gimana sih. Ya kayak gitulah, pusing soalnya ya. Dan aku juga mencoba mencari beberapa referensi dari beberapa orang, cari inspirasi gitu, dan ya akhirnya aku ngerti untuk membuat kastil dan jadilah. Walaupun kastil yang ku buat ini nggak terlalu bagus, jadi ya mohon maaf aja kalau kastilku ini nggak terlalu bagus ya. Oh iya, sebenarnya ini desain awalnya itu aku pengen menggunakan bahan konkrit ya, konkrit warna putih. Tapi karena bahannya itu agak susah, bukan susah sih, agak lama aja dapetinnya. Jadi ya karena waktu sesar itu nggak akan cukup ya. Jadi aku memutuskan untuk menggunakan bahan yang basic aja, yaitu stone. Jadi ya untuk kastilku ini agak biasa aja gitu kan, nggak ada hal yang menarik, agak polos gitu. Ya yang penting jadi aja lah untuk kastilnya ya. Ya udah kita akan coba lihat saja lah ini cara aku membuat kastilnya kayak gimana ya. Soalnya di sini aku nggak akan banyak komentar. Ya ngomong-ngomong apa juga bingung coy, ngomong apa gitu kan. Dan ya di sini akhirnya untuk kastilnya sudah selesai. Jadi ya kira-kira kayak gini aja sih untuk desainnya atau bentukannya ya. Ya segini cukup bagus lah untuk orang sepertiku yang baru pertama kali membuat kastil ya. Oke, mungkin di sini kita akan coba sedikit jalan-jalan di kastil kita ini ya. Nah, di depan sini ada sebuah pintu gini. Waduh, ini pintunya cuma satu ya. Padahal ini istana cukup gede loh. Ya karena ya kalian tahu lah kalau di Minecraft itu kan nggak ada pintu segede gini. Jadi ya kita bayangin aja ini trapdoor ini pintu yang cukup besar. Jadi ya kayak gitulah. Jadi ya kayak gini lah untuk interiornya. Nggak ada interiornya sih sebenarnya. Ya gini lah untuk dalamnya. Ini juga ada ruangan sebelah sininya. Ya kalian di sini bisa lihat lah untuk beberapa toolsku di sini untuk durability-nya. Waduh, udah parah-parah banget ya. Jadi tidak memungkinkan untuk diriku mengambil lebih banyak lagi item. Jadi ya untuk sementara kosong dulu aja sih. Tapi kalau rame aku coba lanjutin deh untuk series ini.
Untuk sebelah sininya ada tangga, tapi kok ini jelek amat ya. Iyalah, ini cuman sementara doang, jadi ya gitulah. Karena di sini kan nggak ada interiornya, jadi ya nggak apa-apa lah gini juga. Nah, untuk atasnya ini lumayan sempit sih untuk tempatnya, dan untuk depan sini adalah sebuah balkon. Jadi kalau mau nyapa-nyapa warga sini gitu kan, halo halo semuanya gitu kan. Oke, ya gitulah. Dan untuk sebelah sampingnya di sini ada tower pertoweran. Jadi ya untuk belakang sini ada sebuah tower pengintai gitu. Tapi ini kenapa nggak ada tangganya ya? Ntar aku coba pasang. Dan karena di sini untuk hasilku ini lumayan sedikit suram, nggak ada penghijauan, jadi mungkin kita akan coba kasih penghijauan sedikit. Jadi kita akan coba simpan pot, bambu, dan juga daun seperti ini. Ya, seperti ini lebih segar lah ya kelihatannya. Di hari ke-84, karena di setiap kerajaan biasanya ada kandang kuda, ya untuk kuda lah, buat apa lagi ya? Biasanya nanti untuk ditunggangi sama penjaganya, sama rajanya, ya terserah lah. Yang penting di sini kita akan buat ya. Dan untuk desanya di sini aku ya simpel-simpel aja sih, nggak terlalu ribet. Iya, kira-kira kayak gini lah untuk kandang kudanya. Ntar kita coba cari deh untuk kudanya. Ini domba ngapain di atas deh? Awas. Ampun dah, ngapain dia spawn di atas ya? Di sini banyak makhluk-makhluk yang selalu spawn nih, kayak kelinci juga ini sering spawn nih. Nggak tahu lah cara ngilangnya gimana. Mereka selalu spawn ya soalnya. Dan setelah itu di sini aku mau buat taman kecil-kecilan gitu ya, tujuannya supaya kastil kita ini lebih segera aja dilihatnya. Ya gitu aja sih. Dan untuk hari yang tersisa di sini aku pengen membuat sebuah jalanan ke bawah gitu ya, karena di sini kita bisa lihat untuk jalannya itu lumayan curam ya. Jadi aku memutuskan untuk membuat sebuah terraforming gitu ya. Di sini kayaknya lumayan susah sih ya, soalnya jalannya lumayan curam. Dan ntar di bawah sana kita akan membuat sebuah pedesaan kalau lanjut. Ya udahlah, kita akan coba buat. Nah, tapi sebelum itu di sini aku coba untuk merepair untuk shovelku ini ya, soalnya aku kemarin ada dapat banyak dari NCT, jadi ya udahlah kita coba repair. Dan hal yang aku lakukan pertama adalah membuat sketsa atau layoutnya terlebih dahulu, baru nanti kita akan tutup menggunakan grass. Dan ini akan menjadi gampang-gampang susah, karena ya jujur aja aku jarang banget untuk melakukan terraforming tanah, apalagi ini apa ya, struktur tanahnya itu lumayan susah ya. Ya kita coba buat aja lah, kalau nggak coba kan kita mana tahu. Ya kira-kira kayak gini lah untuk layoutnya ya. Dan ini menurutku sih untuk jalannya lumayan cukup halus ya untuk jalannya, jadi yang nggak terlalu kasar gitu. Dan tahap selanjutnya adalah menutupi bagian atas dan juga samping-sampingnya. Dan akhirnya untuk terraformingnya di sini sudah selesai. Jadi ya kayak ginilah untuk hasilnya. Ya aku cukup suka sih ya untuk hasilnya ini. Tadi juga aku sempat ragu ini akan menjadi lebih bagus atau menjadi lebih jelek. Tapi ya setelah lihat-lihat ini cukup bagus ya. Nah kalau ini dikasih jalan sama rumputan ini akan menjadi lebih bagus ya. Karena dapat hari tersisa, aku memutuskan untuk menghabiskan waktunya untuk membuat jalanan di dalam kastil. Kalau untuk keluarnya sih kayaknya nggak bisa ya, soalnya nggak akan cukup.
Akhirnya kita telah menginjak hari ke-100 di map kita ini, dan aku telah selesai untuk menyelesaikan kastilnya, walaupun ada sebagian yang belum selesai sih ya. Nah jadi ya beginilah tampilannya sekarang untuk kastil kita, walaupun kelihatannya sih terlalu basic ya karena kebanyakannya stone. Tapi kalau menurutku sih ini udah lebih dari cukup. Di sini kita telah berhasil mengubah Desa Villager menjadi sebuah kerajaan yang cukup megah. Ya ini adalah sebuah pencapaian bagiku. Dan jadi ya terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton videoku kali ini. Kita telah berhasil melakukan beberapa hal, yaitu mengalahkan sang naga, bertemu bioma mangrove dan juga kodoknya, dan juga membuat kastil. Yang belum sih di sini aku membuat interior untuk kastil dan juga menjelajahi Ancient City, tapi ya nggak apa-apa. Jadi ya mungkin segini untuk episodeku kali ini. Jika suka ya kalian bisa pencet aja tombol like, komen, dan juga subscribe-nya supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Saya Irfan, pamit undur diri dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.